Abraham Tino, Halo. the myth, the legend. Lu ngomongin diri lu sendiri kalau Loh, enggak dong. Abraham Tino hadir ke sini karena dia, siapa lagi? Iqbal. Iqbal Ya udah berdua. akan menjalankan sebuah pertunjukan. Namanya? Slow burn di Invasion. Jadi konsepnya tour, pada dasarnya tour. Karena kita kan udah bikin yang di Jakarta tuh Pak, yang sama Robby. Nah, kemudian Robby harus hiatus, yang mana saat itu Slow burn ini emang sudah direncanakan untuk yang seri berikutnya ngajakin Iqbal. Right? Nah, tapi karena Slow burn, karena Robby-nya hiatus, si Robby Changhe, kalian bisa cek spesialnya di judulnya Yes I'm Judging You. Bisa dibeli di mana Pak? Comikaro Taidi, betul. Tapi kenapa hiatus? Kemarin baru ketemu gue sama dia. Iya, dia bilang artinya lagi nggak di stand up. Aneh banget ya. But I Dia have to adalah respect that. satu dari tidak banyak orang yang memang berkesenian di stand up. Iya. Berkesenian dalam arti kata, kan ada yang berprofesi sebagai seorang komedian. Iya. Ada yang berkesenian. Ya. Dia butuh nunggu keresahan yang pas untuk kemudian turun. Kalau saya kan, saya ini pabrik. Saya ini oplosan lah. Kalau orang-orang seperti ini, Robby itu mungkin lebih ideal. Tapi memang tadi lu bilang slow burn, memang rencananya akan ada Iqbal ditambahin ke line up. Ya, tapi Robby Changhe berarti baliknya 2 lagi. Harusnya kan bertiga nih di slow burn yang berikutnya gitu, yang slow burn kedua gitu. Nah, kemudian karena si Robby ini hiatus, gue udah bujuk segala macem, dianya masih tetap hidup gue lagi balance nih be, gue kalau ini bla 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 gitu. Oh ya udah, gue harus menghormati itu. Terus ya udah nih jalan, gue udah siap merelakan slow burn nih, nggak akan jalan kemana-mana gitu. Terus tiba-tiba stars align gitu, si Pak Iqbal, Pak bikin apa yuk gitu. Kenapa nggak ngelanjutin slow burn aja gitu, kita bikin di Bandung kayak gitu. Ya udah, oke, kita bikin di Bandung. Nah, terus ketemu lagi di open mic, dia bilang gini, Pak, kalau di Bandung doang tuh kayaknya capeknya tanggung ya, kenapa nggak sekalian capek aja kita jalan ke beberapa kota gitu. Alright, fine. Nice. Makanya disebut The Invasion. Ya, Slow Burn jadi The Invasion. versi turnya yang di Jakarta gitu. Jadi ini bukan, untuk catatan buat teman-teman yang kemarin nonton Slow Burn yang Jakarta, ini bukan kelanjutannya yang Jakarta, tapi ini adalah versi turnya gitu. Nah, ketika tur berarti jadinya kemana aja? Cuma ada di 3 kota, kita sudah mencoba menawarkan beberapa kota yang mana terfilter menjadi 3 itu. Karena alasannya ya sangat bisa dimaklumi ya, tidak berani menjual. Karena kan mesti diakui Pak, kayak saya, Iqbal, Robby, Bung Rin gitu-gitu ya. Orang tuh bahkan penggemar stand up-nya, penikmat stand up-nya pun harus dive down harus menyelam dalam ke katalog komika stand up Indo untuk bisa menemukan kami gitu. Nah, jadi sangat wajar ketika teman-teman di beberapa kota ini kayak ada keraguan, nanti bisa nggak ya kita menjual Pak Abe, Pak Iqbal gitu-gitu. Yang mana ya sangat wajar gitu. Nah, akhirnya yang kita dapat kotanya adalah di Bandung, Malang, Surabaya. Harus nyontek, sorry ya. Bandung, Malang, Surabaya. Yes. Tanggal-tanggalnya? Di Bandung rencananya akan ditemenin sama Pak Tamarandi tanggal 26 November. 26 November. Yes, di Malang akan ditemenin sama Tanto Koyawo. Kalau Bapak di Comedy Sport ada yang kita bumper nyanyi. Doi temenin. Tanggal 2 Desember, terus di Surabaya tanggal 3 Desember barengan sama Dono Pradana. Oke. Tiket sudah bisa dibeli? Ini akan tayang kapan? Secepatnya yang lo mau. Kita akan mulai jual tiket di tanggal 4 September. 4 September. Kalau mau nemuin harga tiket di lu, di sosmed lu atau di mana? Ya, di Twitter gua atau di Twitternya Pak Iqbal. Di Twitter gua ada di Abraham_TS. Di Twitternya Pak Iqbal juga bisa, di Iqbal Kutul kalau nggak salah, pakai Q. Instagramnya juga sama kayaknya. Gue juga lupa. Ya. Tapi jadi gue sekarang. Oh, by the way, limited seat. Kita cuma jual, ya kursinya terbatas, mungkin di angka 100-150an gitu Pak, karena angka itu tuh kayaknya angka yang masih kita
Jadi kan kita kepengennya tuh setiap kelar acara tuh kita bisa mingling bareng penonton gitu. Lebih dari itu kayaknya nggak semuanya bisa kebagian. Iya, betul. Maksudnya gue sama Iqbal, gue sama Robby gitu tuh seneng kalau kelar acara turun ngobrol gitu. Iya. Nah, kalau menurut gue ya, walaupun tadi Abe bilang demikian, tapi menurut gue penonton stand up tuh tahu Abe, bahkan berburu Abe. You're just too kind, man. Iya, benar. No. Banyak orang yang nyari Abe, berburu Abe. Tapi itu si Ben. Hey. Tapi kita pengen ngebahas sebenarnya dari kemarin. Jadi kami tuh di sini gara-gara gue lagi di Jogja karena ada Festival Hidup Indonesia Maya. Dia, Iqbal Kutul dan Lord Muktintut juga hadir. Kami semalam sempat ngomongin soal Iqbal Kutul dan gue pengen memulai untuk ngomong Iqbal Kutul dulu. Menurut gue, sejak gue pertama kali ngeliat Iqbal Kutul dan itu di Septic Tank kalau gue nggak salah. Ya, mungkin. Itu gue. Emang LSD lu nggak nonton? Yang lokal stand up day yang 2019? Pas dia enggak, karena gue datang pas gue mau manggung waktu itu. Privilege ini ya, apa namanya, founder. Datangnya mah bisa hari H datang gitu, hari H manggung datang gitu. Mungkin karena feel-nya saat itu LSD tuh nggak terasa kayak festival. Kalau festival kan lu pengen datang sesiangan, habis itu lu keliling-keliling. Kalau itu kan sebuah acara melelahkan di mana itu semua nggak kelar-kelar gitu kan. Festival kan you can go elsewhere, nongkrong dulu segala macam. Ketemu temen, bercanda-bercanda. Iqbal Kutul itu, gue semalam nonton Iqbal, geleng-geleng gue. Kalau lucu mah udah pasti. Semua pelawak, namanya juga pelawak, mesti lucu. Tapi Iqbal itu, how do you describe it? Cold. His approach is elegant, which means. Iya bener. Iya bener loh. Which means, pokoknya pendekatan paling sederhana menuju punchline, yang tentu udah ngelewati kerumitan ya. Itu adalah caranya dia. Ngeliat dia stand up tuh kayak tangan di kantong, jalan, punchline. Mengagumkan sekali. Itu sebenarnya kenal Iqbal Kutul dari kapan? Semenjak dia itu kan satu angkatan. Iya. Secara teknis satu angkatan, tapi notice Iqbal adalah ketika dia masih di Nangor dan dia ikut street comedy bareng sama Hifsi, gue lupa street comedy berapa gitu. Di Nangor? Iya, tapi di stand up fest kan gue ngelihatnya. Notice Iqbal Kutul gitu. Terus kelimpahan rejeki, dia setelah lulus kuliah kerjanya di Jogja, pindahlah dia ke Jogja. Jadi kenal, jadi deket gitu. Nah itu dari situ terus berjalan. Yang mana Iqbal ini kan nyebelin ya, karena udahlah kayak tadi lu bilang, lucu nggak usah dipertanyakan gitu. Elegantly funny, yet this guy is good looking. Maksudnya? Iya betul. Sebenarnya sih ya sama lah sama lu juga. Enggak lah. Enggak. Sekarang gini, udah cukup menyebalkan kita nonton Ardit Erwanda, G Pamungkas, right? Primawan, terus Bintang Emon. He's a different kind of good looking. Iya. Mereka udahlah lucu, good looking pula gitu. Nah Iqbal ini udahlah lucu, good looking, ibadahnya kenceng. Ngajar ngaji, sholat nggak pernah putus. Maksud gua, mate, lu tuh di antara kita semua akhirat lu udah yang paling jaminan lu. Lu masih ngejar duniawi, bagi-bagi kayak maruk amat. Tapi emang Iqbal itu kalau sekilas kita ketemu tuh kayak orang baik-baik atau nggak yang paling memang baik-baik Pak. Iya, memang. Bukan sekilas orang baik-baik, memang orang baik-baik gitu. Tahu nggak kelar acara lucu banget ngeliat Iqbal abis manggung dan Iqbal sebelum manggung karena kami ngobrol kan, Iqbal Kutul, gue Abe. Muktintut karena dia Lord ya, dia ngider sendiri, dia makhluk astral kan. Terus ngeliat Iqbal sebelum manggung, ngeliat Iqbal manggung, kelar manggung langsung mojok ngeluarin handphone, nonton bola. Shit, bilang kenapa lu? Spurs banget. Fans Tottenham Hotspur mungkin adalah salah satunya kelemahan dan cacatnya Iqbal Kutul. Gua nggak bisa komentar karena gua nggak ngerti bola. Itu klub yang aneh. Tapi Iqbal Kutul itu waktu mungkin pertanyaan gue ganti, gimana tuh prosesnya dia jadi monster seperti dia sekarang? Apakah waktu lu ngelihat pertama kali secara face dia udah punya bibit-bibit? Karena waktu secara face itu yang dulu ini tahun 2000 berapa? 15? 2014 apa ya? Pokoknya ya gitu. Tidak terlalu naik namanya. Karena ada biasanya secara face tuh munculin nama ke permukaan. Kemarin tuh Nuri Zafira tuh naik dar gitu ke permukaan. Gamila langsung masuk ke backstage. Turun ke backstage. Kita kembali untuk hari ketiga. Gamila itu heroik loh. Iya. Itu kamikaze itu, bunuh diri itu dia tuh.
dalam hati kata gue kan nggak mau discouraging my own wife ya. Tapi if I were Gamila, ditawarin Ajis mau manggung di dalam nggak? Sementok-mentoknya gue bilang luar aja deh gitu. Kalau gue jadi Gamila ya. Tapi gilanya Gamila udah kelihatan dari menikahi gue sih. Ya kayaknya istri-istri komik tuh gitu ya. Kenapa tuh? Dikira kita yang lebih gila, enggak men. Cewek-cewek, para perempuan ini yang mau sama kita nih yang lebih nggak waras. Gila, masuk akal. Karena Iya. gue hari ini udah kayak gitu dari zaman dulu, so she knows. Jadi aneh banget. Iya. Tapi Iqbal Kutul waktu 2014 itu dia nggak naik ke permukaan, berarti Iya. ada proses menuju ke sini. Prosesnya Yes. terjadi di Jogja. Sepertinya You iya. saw it with your own eyes atau? Iya, jadi Pak Iqbal ini dia sempat ada kegamangan gitu karena ada transisi dari Jawa Barat gitu. Temannya Barry William tinggal, nggak apa-apa. Geng motor. Ada kegamangan di mana dia pindah dari Jawa Barat di area yang dimana sudah wajar ngomong pakai lo gue, right? Terus pindah ke Jogja di mana dia ada kayak ini kalau gue ngomong lo gue nanti takutnya gue akan dipinggirkan gitu, gue akan dikucilkan atau apa gitu-gitu. Kemudian dia mesti menyesuaikan materi yang mana setelah dia ketemu sama Mukti kalau nggak salah dikasih tahu bahwa udah nggak usah gitu. Karena ketika dia berusaha untuk menyesuaikan materinya, dia jadi tidak kayak jadi diri sendirian dan tidak nyaman bla bla bla. Nah kemudian dia berjalan, dia nemuin titiknya. Dia kan jadi rumah kita kan jauhan. Terus habis itu titik tengahnya tuh tempat open mic gitu. Nah kadang pas dia datang saya nggak bisa datang. Pas saya datang dianya nggak datang gitu. Nah penghubungnya adalah si Sanpras. Diceritain misal dia habis naik open mic. Pak, semalam tuh Iqbal tuh gini. Panas dong. Nah, begitu udah ketemu kesampaian nonton open mic-nya. Itu dia oh man, udah kayak kok gua nggak bisa ya kayak gini. Iya loh, salah satu sensasi nonton Iqbal tuh kayak aduh, enak banget lagi nonton dia stand up. Dia tuh kayak kita pernah di interview orang berdua gitu. Di interview Bibul, di interview Bibul disuruh mendeskripsikan satu sama lain gitu. Gua tuh bisa mendeskripsi setelah ketemu Iqbal, setelah ngeliat performa Iqbal yang sekarang gitu ya, yang belakangan ini gitu. Gua akhirnya bisa mendeskripsikan kami berdua gitu. Jadi kalau anggaplah materi gua racun, gua akan memaksa lu untuk minum si racun ini gitu. Sementara Iqbal, because he's so elegant, dia mampu meramu si racun ini jadi terlihat manis sekali. Penontonnya yang akan suka rela makan racunnya gitu. Very good point, betul sekali. Right. Itu rasanya. Iya. Karena sebenarnya yang dia omongin sebenarnya racun juga. Iya, tajam Pak, Betul, tajam. betul. Tapi kan dia yang kayak garuk-garuk kepala, masukin tangan, terus habis itu jalan-jalan. Pembawaannya supel, terus ramah di atas dan di bawah panggung gitu, di luar panggung. Sebenarnya kan kalau kayak di atas panggung sosokan yang galak, arogan gitu-gitu. Tidak menyenangkan lah. Bahwa Iqbal itu selalu jadi sesuatu yang menyenangkan karena pasti orang impressed. Mungkin itu kita anggap aja itu berkahnya dia sekarang ya, nggak terlalu dikenal sehingga kemanapun lu bawa Iqbal, Septic Tank, terus Komodo Menoy kemarin itu tuh selalu jadi orang tuh ketika ngeliat Iqbal ini siapa anjing ini siapa gitu jadi ini siapa gitu awalnya abis itu pas nonton anjing ini siapa gitu selalu kayak gitu gue nggak pernah ngelihat orang nggak suka ngeliat Iqbal Kutul mungkin kan orang capek juga ngeliat yang teriak-teriak ya mungkin but tapi ya karena Iqbalnya sendiri itu kan nggak pernah Iqbal dan Robby, gue tuh merasa takjub dengan mereka karena pace-nya hampir sama walaupun mereka memiliki warna tersendiri yang keunikan tersendiri gitu. Cuman warnanya kan hampir sama, pace-nya lambat, mereka nggak pernah gentar kalau disandingkan dengan teman-teman komika yang ngegas gitu-gitu. Tiba-tiba mereka masuk bam gitu kayak yang nih punchline. Kalian mau punchline bagus, ini. Iya. Betul. Gitu-gitu. Itu yang terjadi stand up fest kan? Iya. Itu terjadi stand up fest. Stand up fest juga banyak yang kaget. Stand up fest. I gotta tell you this story. Iya. Stand up fest, Iqbal ini selalu kesulitan ketika harus follow up komedi yang sifatnya guyon, right? Di stand up fest dia main di sebuah sesi itu sore, MC-nya Ebel sama Gerald. Nah, kurang aneh apa itu kan? Iya. Dan Iqbal ini harus tampil pertama di sesinya. Jadi setelah Ebel sama Gerald MC, dia harus tampil pertama. Ebel sama Gerald
perang ludah. Lucu pula. Kita yang anak-anak Jogja yang kenal sama Pak Iqbal ikut dingin tangan kita. Aduh, Gimana nih follow up-nya kan gitu ya? Iya. Habis itu dia masuk, gue lupa dia ngomong apa, tapi cuma sekelumit kalimat doang berhasil menetralisir itu semua, bukan lewat tawa besar, tapi hanya dari sekelumit kalimat itu. Gue lupa kalimatnya apa, but it was so impressive, dan dia kemudian bisa membawa yang tadinya tensinya tinggi sekali karena ada Abel dan Geralt yang tawanya dia turunin dulu, bentar ya, sini nih, sabar dulu nih, gue build up dulu ya, udah gitu. Iya, dan emang pada akhirnya emang yang bukan, I don't want to use the word nyelamatin ya, tapi yang membuat performance-nya Iqbal itu jadi keren ya emang kualitas dari joke-nya, karena selucu-lucunya yang tadi kan guyon aja gitu mereka. Dan yang hebat dari Iqbal Kutul, dan ini bicara soal kematangannya adalah orang tuh ada kecenderungan terintimidasi panggung. Ada orang ketemu panggungnya megah, mudah sekali untuk tidak jadi diri sendiri, mudah sekali untuk panik ketemu panggung itu, nggak tahu mau diapain. Makanya, dan rightly so, setiap orang mah respect the kill aja lah kita mah. Orang-orang tuh datang dengan gimmick masing-masing, dipertunjukkan. Termasuk orang-orang yang sebenarnya nggak butuh gimmick untuk memenangkan penonton. Tapi tekanan panggungnya itu loh, tekanan panggung maksudnya bukan cuma secara ukuran ya, ukuran gede banget, ada 3.000 orang di depan kita, tapi juga tekanan stand up fest, jadi panggung stand up fest gitu. Jadi ngelihat orang kayak Iqbal Kutul, ngelihat orang kayak Remin, Beler, Erwin, santai aja. Termasuk Mukti sih sebenarnya. Jadi enggak Mukti aja. Itu sebenarnya kagum gitu, ngelihat orang matang banget. Kalau dari gue ya, contohnya ini abis Ristek, Bonar. Nah, Ristek tuh mabok di atas panggung, marah-marah, dia habis minum Jagger kan. Ngomel-ngomel, marah-marah dan segala macam. Bonar masuk santai aja. Orang Batak yang cuma ngomong dar gitu. Mengagumkan sekali. Gue selalu sangat merekomendasikan Iqbal Kutul, dan kalau misalkan lu punya rencana untuk nonton mereka, urutannya masih udah ketahuan belum? Belum tahu. Di setiap kota nanti ganti-ganti dan ada rencana, ini baru rencana doang ya teman-teman. Ada asik kayak ini banget ya, kayak YouTuber banget ya. Terlatih ini kelihatannya. Enggak lah. Temenan sama Dono nih ribet nih. Ngonten be, nantilah. Ya, jadi ada rencana salah satu komika besar di Indonesia itu kepengen gabung di satu kota doang tapi. Wow. Nah, komikanya siapa dan di kota mana kita belum bisa reveal gitu. Yang mana ini kita udah seneng banget, kayak kita baru cerita doang nih, kayak misal gue cerita sama lu gitu, tiba-tiba si komik ini kayak gini, kayak lu nya tuh kayak gini, gue ikut dong. Lu nggak usah mikirin akomodasi gue, udah gue pengen nyobain crowd lu gini. Oh man. Itu ya, itu tuh sebenarnya untuk kita yang terima kayak gitu pun itu tuh sebuah privilege sebenarnya dan kehormatan gitu. Kayak oh man. Gue tuh kadang-kadang masih kayak gitu juga kan, mungkin orang ngeliat gue founders ya, tapi gue ingat waktu itu gue pernah di WhatsApp out of the blue sama Dodit. Mas Panji mau manggung di Surabaya ya, aku dong jadi opener. Gue kan, ini kan Dodit yang lagi kita omongin. Tentu Dodit melihat gue adalah founder. Tapi tetap kita lagi ngomongin Dodit ini. Ini adalah salah satu superstar pertama stand up comedy Indonesia gitu. Betul. Jadi untuk dia bilang dia pengen jadi opener itu selalu menyenangkan, atau terlibat dalam acara gue selalu menyenangkan, termasuk yang nanti Abe barusan sampaikan. Walaupun sifatnya kita masih belum tahu di mana, siapa, dan bisa jadi wacana ya, kita juga nggak tahu kalau orang tiba-tiba gimana juga orang gede. Tapi selalu menyenangkan. Itu soal Iqbal Kutul. Iqbal Kutul tuh bisa ditemukan nggak sih klip stand up-nya? Kayaknya enggak juga ya. Saya nggak tahu ya kalau di YouTube ada atau dia pernah taping Metro. Tapi saya nggak tahu juga ya. Tapi kalau lu percaya Abe, lu percaya gua, dan lu suka stand up comedy secara umum, dia adalah salah satu yang wajib ditonton. Anyone with a good mind would vouch for him. Dan, ya betul, dan kemarin juga 3.000 orang kan, atau katakanlah 2.000 orang ke atas nonton stand up fest. Pasti di kolom komentar ada juga muncul dia buat Iqbal Kutul. Nah sekarang Abraham Tino. Aduh. Ada apa Pak? Abe ini punya kecenderungan kalau lagi kayak gini-gini itu yang diomongin orang lain mulu. Waktu Robi Changhe juga. Waktu sama Robi Changhe, yang dipuji-puji Robi Changhe mulu. Iya karena gini Pak, di hadapan mereka tuh gue ngerasa kecil gitu. I swear to you, no, I swear to you.
mereka itu, gue pertama gini, gue merasa beruntung gue tidak hanya bisa mengenal mereka, tapi juga bisa pada akhirnya bisa kerja bareng mereka gitu, bisa bikin project bareng mereka berdua ini. Tadinya gue mengidolakan elu yang kayaknya jauh sekali gitu, but then I met them, terus I get to know them better, terus habis itu diskusi komedi sama mereka, pada akhirnya oh ada yang lebih deket dan lebih bagus, enggak deh. Lebih dekat gua rasa benar, lebih bagus, lebih benar lagi. Enggak, I'm kidding. Maksudnya ada yang dekat dan source ilmunya tuh tidak kalah jauh dibanding yang ada di jauh gitu. Maksudnya kan gua anak daerah gitu, Pak. Iya. Anjir jadi soft story gini. Anak daerah mesti gimana? Kan gue dari Jogja gitu, maksudnya bayangan untuk sampai ke Jakarta itu kan dari 2013, 2014 itu tuh sangat jauh sekali Pak untuk bisa kenal sama lu aja deh. Itu tuh kayak jauh gitu, beneran kenal sama Rian tuh gue kenal karena ya dia yang ngisi stand up night Jogja, Rian Adriandi. Dan dia ternyata he's so kind gitu ya udah terus. Tapi gue ngerti, I can relate lah. Itu kayak gue kepada Indro atau gue ke almarhum Glenn Fredly bahkan. Makanya kadang-kadang kita mikir, hidup gue nih kok jadi kebawa ke sini gitu. Kayak gitu makanya. Enggak, tapi ini gue yakin penonton gue kenal Abe. Abe banyak terlibat di acara gue juga. Di Bali juga. Di Bali tuh, kayaknya penonton gue banyak yang kaget ya. Ada banyak yang di kolom komentar, wah Abe nih di Bali nih ngejar gitu. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari pada ngejar. So tapi ternyata masih tetap ada yang ke DM gue yang namanya Abraham Tino itu IG-nya apa ya? Karena nggak tahu. Kan nggak ada kan? Namanya juga iblis nggak main IG. Jadi banyak yang kaget. How the last time we did this? Itu kan untuk slow burn juga kan? We do this? Sama Robi? We never did this. Loh, masa nggak pernah? Kita kan pernah promo. Gua nggak promo di elu. Gua tadinya. Yang sama Robi Chang ya? Gue promonya di podcastnya sponsor. Sama-sama botak sih hostnya, cuman bukan nama lu. Gue tadinya udah mau kesini, udah mau approach lu, cuman karena gue tidak pede saat itu. Cuman kemudian beneran Pak. Loh, obrolan kita soal Robi Changga itu terjadi di mana? Di luar. Yang gue denger Abe muji-muji dia mulu. Terus dia juga cerita soal sama Robi kan? Sama Robi juga kan? Di luar iya di luar Pak, di luar. Gak pernah konten ya? Ini pertama? Nggak pernah Pak. Oke, kalau itu let me rephrase. Sejak Slow Burn 1, dan itu tahun berapa? Tahun lalu, 2022. Dari Slow Burn 2022 ke sekarang kan banyak yang terjadi. Komodo Menuai salah satunya, Stand Up Fest juga, and so much more. Jambore. Ada yang ngisi beberapa acara Comika juga. Apa yang menurut lu paling berasa berubah dalam karir lu? Bukan stand up lu. Stand up lu kan memang selalu gila dari awal. Tapi dalam karir lu, apa yang kerasa berubah? Gue tuh selalu tertarik sama komika yang kayaknya ya, kalau gue nggak salah nangkep. Antara sadar dia ceruk, berdamai dia ceruk, atau menginginkan untuk tetap ceruk. Gue tuh nggak tahu tuh. Tapi gue selalu penasaran sama karir komika seperti itu. Kayak Rindra, kan gue nggak pernah sempat ngobrol sama Rindra. Dari lu gimana? Career wise, apa yang membedakan? It's a bit long story, tapi long story short ya. We got time. Alright, thank you. Jadi dulu itu di Stand Up Jogja, gue kan seangkatan sama Yusril, sama Benedion, sama Benny, dan kita tuh abis open mic selalu nongkrong bareng, right? Semua teman-teman yang seangkatan kita di kota manapun akan selalu punya cerita yang seperti ini gitu. Untuk setelah acara nongkrong bareng gitu. Nah di suatu malam kita tuh punya impian, obrolan wishful thinking. Kayak suatu saat nanti ya. Kita tuh akan gede di jalurnya masing-masing. Yusril lo akan jadi penguasa industri, gua akan jadi rajanya underground, bla 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 bla, right? Kita akan, tapi terus kita nongkrong bareng kayak Fadli Padi dan Burger Kill, atau kayak Sheila on Seven sama Dead Vomit, gini. How cool could that be, bla bla. Tapi sekali lagi wishful thinking karena kita merasa jauh kayaknya untuk sampai ke situ, right? But then, karena yang tidak kita sadari adalah karena kita kan berdasar komunitas gitu. Kita saling berkelindan jalannya gitu. Dan ternyata walaupun memang lebih lama ya, tapi ternyata jalur yang gue pilih itu, jalur yang gue tempuh tuh tetap ada gitu, right? Karena kalau yang gue
rasakan adalah gue diajakin main misal di Surabaya, ketemu sama Erwin, kenal sama Erwin, diajak jadi opener di Jakarta, terus habis itu kenal sama Bata, he was impressed enough to bikin show yang bareng sama Om Sam, sama Bung Rin, sama Krisna Raka. Itu dia, gue ngerasanya kayaknya itu gue pertama kali nonton lu deh. Makanya itu kayak gue nggak tahu lu dateng sampai akhirnya gue kelar manggung, balik ke belakang terus kayak Panji nonton lu. Nah kan itu kan terus kemudian lu somehow impressed enough with me gitu, karena gue inget banget kelar acara sebelum kita naik semua ke panggung, lu cabut duluan sama Mbak Gamila, terus gue pikir lu nggak akan notice gue, terus lu yang kayak nyodorin tangan kayak you did a great job gitu. Right, he noticed me, and then you brought me to something else. Jadi dan sekarang tuh kayak apalagi dapat recognition kemudian dari Bung Rin. Oh ya? Iya, dia kemarin gue nggak tahu. That's something. Iya, dia nge-tweet apa namanya? Pokoknya dia ada kontroversi di Twitternya dia. Right, terus orang-orang kayak yang oh ini mah emang rajanya gelap gini bla 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 atau apa gitu. Terus dia kan selalu gitu ya, gue mah wibu gitu kan. Nah terus dia bilang gini, di satu tweet, no mention, di satu tweet tuh dia bilang oh man gue mau nangis ya saya. Dia bilang real shit tuh Abraham Tino DKK, yang lain mah ngejar darknya doang gitu. Gue capture, gue kirim ke Yusril, gue udah nyampe. Wow. Sril gue udah nyampe, gue dapet note dari rajanya langsung. Gue udah nyampe. Gila. Oh man. Gue mungkin kalau Bung Rin nonton ini gue dianggap cengeng kali ya. Iya, tapi ya susah untuk orang. Tapi mungkin orang ada di antara penonton yang tahu betapa Rindra tuh komik gitu. Iya. Patokan untuk dikejar atau ditumbangkan gitu. Iya. Habis itu tapi orangnya gitu-gitu aja. Pengusaha Tori Bar, nge-gym. Dan selalu appreciate kalau ada yang bagus, nggak pernah ngomong jelek kalau ada yang penampilannya buruk gitu-gitu. Terlihat dingin, gimana ya, Bung Rin tuh kan kalau kita ngerasa alright, we cool, this guy is cold man. Iya, betul sekali. Tapi untuk sampai ke titik seperti kan lu cerita ya, itu yang nongkrong itu kan warnanya beda sendiri tuh, Yusril warnanya beda. Iya. Nah itu beruntungnya beda. Jogja tuh waktu itu dan mungkin sampai sekarang ya kayak gitu. Jadi kita kayak punya identitas masing-masing gitu, yang mana sebenarnya gue tuh amalgamation dari teman-teman gue gitu. Kayak pop culture reference gue dapatnya dari Yusril, ketajaman ironi dapatnya dari Benny, kerapian nulis dapatnya dari Benny Dion. Terus gue incorporate itu ke apa yang ke warna gue gitu. Iya. Dan warnanya AB kan warna kan ada ini ya, ada gradasinya gitu ya. Iya, ada spektrumnya. Nah, kalau hitam tuh itu paling mentok. Kemarin itu karena mungkin banyak juga bukan crowd stand up ya. Iya. Jadi kan gue nanya berapa banyak di sini nonton Komodo Menoy, mungkin 70% tepuk tangan. Ditanya siapa yang dengerin festival yang dengerin Siniar Hidup Indonesia Maya, 100% tepuk tangan. Jadi itu juga banyak yang kaget sama lu. Si pilihan itu kan pilihan ya untuk menjadi komik yang seperti itu. Itu tuh datangnya kapan dan gue akuin gue kaget betapa lu pernah bilang sama gue gini. Gue mah stand up nggak ada niat apa-apa, gue pengen lucu aja, kebetulan emang itulah yang gue anggap lucu. Ngejar jago bukan ngejar sukses. Bukan itu juga. Tapi pokoknya intinya lu ngomongin bahwa gue tuh pokoknya kalau nggak salah di ini deh, di Discordnya lu bilang bahwa gue tuh sebenarnya stand up itu nggak nyari untuk bawa perubahan atau nggak. Oh iya. Lucu aja. Mengembalikan esensinya ke esensinya sebagai komedian aja gitu. Iya. Which I probably wrong, tapi kan kalau komedi as a profession ya you go for something funny. Maksudnya lu harus gimana yang ngejelasinnya ya? Karena lu sebagai komedian tugas lu adalah untuk membuat sesuatu menjadi lucu, right? So if you see something funny, you go for it, right? No matter how uncomfortable it is. You have to go for it, right? At least you have to try. Especially when you are the one who saw it. Ya. Karena kan kadang ini tuh sesuatu yang menyedihkan bagi orang lain, sesuatu yang traumatis bagi orang lain, misal. Tapi mereka butuh untuk to
to be enlightened that maksudnya Yeah. dibantu untuk meringankan bebannya gitu. Nah kadang mereka nggak bisa, disitulah mungkin peran kita gitu. Nah jadinya tidak ada beban ketika gue misal ngomongin hal-hal yang kayak kok sampai sini ngomongnya, kok sampai situ ngomongnya, ya karena because I see something funny about it gitu. There's nggak ada agenda apapun, misal ngomongin tokoh siapa, sosok siapa, kejadian apa yang memang benar-benar nggak ada agenda apapun gitu. Sepersuasif apapun premis gua itu, gua ngomong kayak gitu karena itu dibutuhkan untuk mendukung punchline gua gitu. Kadang kalau misal gua lagi punching down, do I really punch them down? No, I don't. Kadang malah justru gua tuh nggak peduli juga sama kasus itu. Cuman karena kalau dari angle ini lucu, gua kejar tuh dari situ gitu. Kalau dari sisi gua sih sekarang ya terutama ya, dari sisi gua sih gue nggak pernah ngerasa punching down karena I don't put anybody. Gue punya joke belum pernah masuk sih karena rasanya aneh aja joke-nya untuk masuk. Joke-nya sebenarnya nggak penting. Joke-nya itu cuman ngetawain cara pembantu nulis merek di daftar belanjaan. Kan lucu-lucu kan? Terus itu juga pernah diindikasi sebagai punching down. Gue bilang, lu kali naruh pembantu di bawah lu. Gue mah enggak. Ngerti maksud gue? Jadi buat gue sih it's just punchlines gitu. Bahkan ketika kami ngomongin politisi atau orang-orang terkenal itu juga bukan punching up. Belum tentu. Justru gua nganggap lu sepantaran gua, makanya gua tonjok. Ngerti maksud gue? Benar. Itu satu hal. Di sisi lain bener Abe, kadang-kadang orang trauma butuh dibantu, tapi kadang-kadang orang trauma ya udah di sana aja trauma sendiri, orang lagi ngomong sama yang lain. Benar. Karena orang lain juga butuh ketawa gitu, bahwa yang gue omongin adalah traumanya lu, it's impossible for me to know. Ya benar, karena banyak orang gitu. Iya, ada banyak orang di Indonesia. menurut gue, tapi tentu ada yang marah di kolom komentar. Tapi menurut gue, egois sekali if you're making it everything about you. This is not about you. Gue nggak tahu itu trauma lu, tapi lu mesti tahu, buat kami ini lucu. Dan kami punya masalah hidup yang lain kan. Dan kalau misalnya itu bisa membuat kami ketawa, nggak mau berderma lu dengan trauma lu gitu kan maksud gue. Betul. Tapi ini kan, ini tadi pertanyaan, ini tuh proses untuk nemu ini area yang mau gue ambil, atau emang dari dulu lu seperti itu, lalu ketemu kendaraan bernama stand up comedy, nah ini dia nih gue maju nih, ini kendaraan gue gitu. Yang mana? Tadinya ya main. Because still you're very unique. Even with all the dark jokes trend, you're still very unique. Nobody touches your topic, I think. Gak ada yang nyentuh topik-topiknya Abe. Ya, kan gue pernah cerita sama lu, itu tuh karena ya drive-nya adalah ya karena gue ngelihat Bung Rin sebagai standar paling atasnya gitu ya, and I wanna be there. Gue ingin memantaskan diri untuk bisa, seenggaknya kalau nggak bisa di atasnya Bung Rin, bersanding di sebelahnya Bung Rin deh gitu. Kayak Bung Rin, Om Sam, di mata gue tuh mereka kayak lagi duduk di singgasana gitu. Nah, antara gue harus sebagus itu mereka rela membuatkan singgasana buat gue, atau gue bikin sendiri deh singgasananya, gue taruh di sebelah lu. Nah jadinya apapun yang gue omongin, kadang kepengen lebih lagi, kayak misal awalnya Bayi Jelek misal. 2018 gue punya Bayi Jelek, kemudian it brought me to wider audience, ketemu sama lu, masuk ke radar nasional gitu ya istilahnya, walaupun masih di kalangan komika doang gitu. Nah kemudian kan gue nggak bisa nih di sini, artinya Bayi Jelek ini udah jadi standarnya nih, gue harus lebih lagi. Setelah itu ketemu yang si sosok itu, terus habis itu harus ketemu lagi, udah gitu doang Pak. Iya, lu pernah cerita sama gue, ini di bagian ketika kita ngobrol sama Robi, gue tuh mendapatkan kesan tuh lu, Robi, gue nggak tahu Iqbal Kutul, itu tuh berhati-hati banget untuk ngelebarin pasar lu, nggak serta merta bukain pintu, ayo semua orang masuk gitu. Gue mendapat kesan itu, apakah itu benar? Iya, karena kayak misal slow burn ini ya, slow burn yang kita bikin itu, pada akhirnya kenapa penontonnya cuma segitu, selain untuk bisa kita merangkul mereka, dan fungsinya kita merangkul mereka juga karena setelah perjalanan kita selama ini kita nyadar bahwa kita itu bisa di sini karena penonton ikut jagain kita. Oh, that makes sense. Ya kan? Ya betul. Mereka masih kepengen nonton kita, mereka masih kepengen ngedenger apa yang akan keluar dari mulut kita gitu.
mereka otomatis kemudian entah gimana punya kesadaran untuk menjaga kita gitu. Salah satunya ya gitu. Dan mungkin karena kemudian kita bonding ya, karena kemudian kalau misal kayak lu follower udah banyak banget kan, lu nge-tweet nggak semuanya bisa lu reply. Gua nih masih bisa gitu, semuanya bisa gua reply, terutama yang follow gua gitu. Nah, gua tuh kepengen di acara-acara gua gitu-gitu tuh, di acara kami gitu tuh, let me know you as a person. Jadi gue tahu ketika gue ngobrol di sosial media tuh gue ngobrol sama siapa nih gitu. So then we get to build this bond supaya kita bisa sama-sama enak. Gue bisa ngasih joke ke lu dan lu juga bisa nyelamatin gue. Menurut gue that's the way to go. Di luar bahwa emang lu Robby, Iqbal ngomongin hal-hal yang dianggap resiko, tapi di luar itu memang caranya menurut gue seperti itu. Karena masalah tuh datang ketika exposure terhadap diri lu tuh meluas. Ya, dan wider audience juga kita takutnya nggak bisa ngebonding sama semua orang. Kadang terus abis itu nanti ada yang mungkin ngerasa dicuekin atau apa gitu ketika mau ngajak ngobrol, tapi karena lagi diajak ngobrol sama orang lain terus dianya kayak ternyata dia nggak seasik itu gini-gini, terus diusilin gitu-gitu. Oh my god. Amit-amit deh. Tapi bukan cuma itu. Kalau lu ngelebar tanpa punya core, ketika masalah itu muncul nggak ada yang ngebela. Intinya sih itu sebenarnya. Yang AB lagi lakuin dengan teman-teman yang lain adalah ngebangun core-nya. Pada akhirnya nanti AB akan nyampe ke syukur terserah dia sih. Tapi akan nyampe ketika dia terekspos sama audiens yang lebih luas. Semoga. Resikonya terekspos sama audiens yang lebih luas adalah lebih random. Kita ambil contoh aja. Kok bisa joknya dia nggak membuat dia diburu masa, jok kucing membuat gue dihajar masyarakat? Kan kucing, maksud gue kan kucing guys. Kucing, ini kan ngomongin bayi jelek, ini kan gue ngomongin kucing. Kenapa? Hanya karena exposure. Di joknya dia dengan exposure gue, mati kali dia sebenarnya. Tapi itulah pentingnya punya core. Bahkan ketika kucing ataupun FPI ataupun apapun yang pernah terjadi sama gue, core gue itu muncul untuk ngejagain dan ngebadanin, dan itu hangat sekali rasanya di jiwa. Makanya gue kalau abis acara tuh bisa salaman sampai lama banget, karena buat gue bener yang kata Abe, yang nyelamatin kami bukan brand, bukan TV, tapi orang-orang yang datang untuk duduk dan ketawa. Nah, moga-moga core-nya Abe ini yang akan ngebantu Abe, Iqbal, Robby, core-nya mereka ini yang akan ngebantu ngejalan. Because we can't do it by ourselves, kita nggak bisa. We don't have eyes in the back of our head. We need you guys. We need you guys. Bener. Dan emang gue belajarnya juga dari elu, dari Uus gitu, yang dari G gitu, yang teman-teman yang pernah kesandung masalah gitu. Ketika kalian ini kena masalah, masalahnya itu tidak personal ke kalian, tapi sporadis ke keluarga, ke siapa. They don't like. Kalau itu terjadi di gue, rasanya tuh kayak nggak adil gitu, nggak fair in my part, karena I sign up for this, they don't. Iya betul, itu benar. Itu benar. Tapi kan gue nggak bisa, kalau punya masalah sama gue aja dong, gini, nggak bisa dong. Ini kan orang lain, mereka mau nyerang dari angle manapun, kita juga nggak bisa ngelarang gitu. Nah, yang bisa gue lakuin dengan, jadi ngambil jalan tengahnya supaya gue masih tetap bisa main di komedi yang kayak gini, tapi kalian selamat gitu, ya udah gue Iqbal gitu-gitu tuh, apalagi Iqbal ada instansi di belakangnya, right? Oh iya. Orang pada tahu gak sih? Udah pernah jadi joke dia belum? Enggak, dia nggak mau menjadikan instansinya sebagai lelucon karena dia enak sama instansinya, takut gua bahkan nanti harusnya aja, that's for another day. Ya dia pengen berusaha memisahkan kehidupan profesional dengan stand up-nya gitu, dengan berkaryanya gitu. Nah itu kita rasanya dengan scope yang kecil ini tapi terus bisa jalan bareng gitu-gitu tuh akan lebih menyenangkan ketimbang untuk saat ini ya, ketimbang nanti kalau misal gede sekalian tapi kita udah nggak bisa lagi nge-handle, kita lost its magic not only on stage tapi juga di luarnya, kita udah nggak bisa salaman lagi sama semua orang, kita nggak bisa ngeluangin waktu ketika setelah acara gitu. Tanya deh yang datang Slowbird Jakarta atau acara-acara yang ada guanya, pasti gua turun setelah bow down terakhir. Turun untuk nyapa teman-teman semua, untuk bisa ngobrol sama kalian, untuk tahu lu kerjanya ini, backgroundnya ini, bla 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 gitu-gitu. Ya itu istilahnya kampung di dalam kota. Di kota itu kan ada banyak kampung-kampungnya tuh. Kita lagi ngebangun core-nya tuh kampungnya, a place to go to di mana everybody knows everybody. Everybody knows your name.
Itu adalah core audience kita. And it's so fun gitu. It's so fun to meet other people, to get to know them. Ada yang suami istri, dua-duanya bisa demen. Ada yang cuman istrinya doang yang demen, suaminya kagak. Gitu-gitu. Aduh lucu banget deh. Seneng banget, rasanya seneng banget. Oke, gue punya pertanyaan terakhir sebelum kita recap lagi. Sorry, kita recap dulu deh. Sekali lagi, Slow Burn The Invasion itu akan ada di Bandung, Malang, Surabaya. Bandung akan diselenggarakan tanggal 26 November barengan sama Tamarandi. Terima kasih banyak bantuannya Pak Tamarandi. Di Malang diselenggarakan tanggal 2 Desember barengan sama Koko Yawo. Namanya aja nyebelin ya, Koko Yawo. Terus nanti akan ada di Surabaya juga tanggal 3 Desember barengan sama Dono Pradana. Dan di salah satu kota akan ada, kita belum tahu yang mana, direncanakan akan ada salah satu teman komika besar yang akan gabung. Terus ini limited seat juga dengan alasan yang barusan kita bahas. Jadi kalaupun lu dateng bukan karena gua, datanglah karena Iqbal. Beneran deh. Ngomong-ngomong Iqbal nggak bisa datang hari ini karena ini hari Senin, dia kan kerja. Ya. Saya kan kerjanya sore ya, jadi beneran deh. lu mending nonton aja Iqbal. Betul. Tiket bisa dibeli di mana? Tiketnya bisa dibeli di Linktree /Slow Burn Invasion, nggak pakai the. Ya, Slow Burn Invasion nyambung. Ya. Harga tiketnya di pre-sale itu 120, normalnya 175, on the spotnya 230. Tapi kita tuh sistemnya kalau misal pre-sale-nya, jadi ada satu periode gitu, periodenya nanti ini tayang mungkin sudah ada poster resminya. Periodenya itu nanti misal dalam satu periode itu pre-sale-nya habis, 100 tiket atau 150 tiket ini habis, kita nggak jual normal sama on the spot. Udah selesai, itu aja gitu. Wow, oke. Jadi mesti buru-buru kalau gitu. Silakan. Informasinya bisa lu cek di sosmed masing-masing, nanti posternya gua akan munculin juga. Terima kasih sudah ada di sini. Gua penasaran doang karena bahasa Inggris lu bagus. Anda terpikir mau ke New York juga nggak? Nemenin saya. Maybe one day. Iya, gue lagi ngumpulin orang-orang yang mau. Maybe one day. Alright, oke kalau gitu. Thank you very much. Thank you for the offer. Sukses. And thank you for having me. Thanks for having me. Iqbal Kutul, selamat bekerja ya di instansi Anda.